bersama anak didik kami di rumah dalam pembelajaran online bersama saya Ronald Sitorus dan rekan saya Bonar Gultom. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang susunan pegas. Jadi nanti akan Bapak utarakan beberapa contoh soal yang tentunya bisa Anda lanjutkan di rumah. Nah, di sini sesuai yang Bapak sebutkan tadi, susunan pegas ya, susunan pegas. Di sini ada dua susunan pegas seperti yang sudah Anda lihat di video sebelumnya. Yang pertama adalah susunan seri. Nah, jadi susunan seri kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, kira-kira seperti inilah gambarnya. Nah, yang ini ada pegas K1. Nah, inilah pegas pertama. Yang ini adalah pegas yang kedua. Nah, ini ya. Jadi K1 pegas pertama dengan pegas kedua susunannya seri. Nah, kemudian dua pegas ini dihubungkan dengan benda bermassa M. Nah, ini dia. Nah, total seluruhnya ini hubungan antara K1 dengan K2 yang disusun seri ini bisa kita ganti jadi satu gambar seperti ini. Nah, ini kita buat namanya menjadi KS. KS. Nah, untuk susunan seri, apa saja yang perlu kita buat? Nah, tentunya kita tidak boleh terlepas dari rumus yang ini. Yang pertama adalah F sama dengan K dikali delta X. Nah, sebelumnya ini sudah dijelaskan ya, bahwa F adalah gaya pegas, K adalah konstanta elastis, delta X adalah pertambahan panjang tiap pegas. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita kuasai konsepnya dari seri? Yaitu ini, bahwa gaya di pegas pertama selalu sama dengan gaya di pegas kedua, selalu sama nilainya dengan F. Nah, F ini dari mana kita ambil? Ya, bisa dari sini. Nah, bisa juga berhubungan dengan M. Nah, ini dia. Berarti ini kita ganti menjadi W. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk formulasinya, untuk susunan seri kita buat yang ketiga. Nah, ini dia. 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2 ditambah dengan seterusnya. Nah, itulah untuk susunan seri. Jadi, kepada anak didik kami, konsep menyelesaikan soal seri harus terhubung dengan ketiga yang ini. Nah, oke. Sekarang yang kedua susunan pegas adalah yang paralel. Nah, bagaimana gambar paralel? Kira-kira seperti ini. Ada pegas K1, ada pegas yang kedua, namanya adalah K2, terhubung dengan benda M. Nah, berarti gambar paralel kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, Pak, tadi kan kalau dia seri bisa dibuat jadi satu, sama, ini juga bisa. Jadi hubungan K1 dengan K2 yang tersusun paralel dinyatakan jadi gambar seperti ini. Inilah yang kita buat namanya menjadi KP. Nah, ini KP. Nah, terus Pak, apa yang perlu kita kuasai dari konsep paralel? Nah, seperti seri tadi menggunakan 3 rumus, maka ini juga sama, 3. Nah, kita buat tetap ini ada hubungannya F, selalu dihubungkan dengan yang ini. F sama dengan yang ini, K dikali delta X ya. Nah, tentunya ini juga sama nilainya dengan W. Nah, ini sama dengan W. Nah, yang kedua adalah ini. Kalau untuk paralel, delta X-nya yang sama. Jadi delta X 1 sama nilainya dengan delta X yang kedua, sama nilainya dengan delta X. Nah, delta X yang ini yang mana? Kita ambil dari sini. Berarti delta X sama dengan F dibagi K. Nah, itu dia. Nah, konsep yang ketiga adalah ini. Untuk paralel, maka kita tinggal jumlahkan saja, yaitu K1 ditambahkan dengan K2 ditambahkan dengan seterusnya. Nah, kepada anak didik kami, inilah konsep paralel. Ada 3 konsep paralel. Jadi Anda harus benar-benar menguasai yang 3 ini. Demikian juga untuk yang seri juga 3. Nah, untuk lebih mahirnya kita buat dalam contoh soal berikut ini. Nah, ini dia, kita buat ya. Contoh. Nah, hitung misalnya
hitunglah nilai K total. Hitunglah nilai K. K ini maksudnya tadi adalah konstanta pegas atau konstanta elastis ya. Nah, Bapak buat gambarnya ada dua ya. Yang pertama gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini dia. Ada pegas pertama, ada pegas kedua. Nah, ini dia. Nah, ini kita buat bermassa M 1 kilo. Nah, ini dituliskan 100 Newton. Nah, ini per meter ya. Ini juga 100 Newton per meter. Nah, oke. Sesuai dengan pertanyaan yang kita buat, hitunglah nilai K total. Nah, berarti anak kami harus sudah mengerti ternyata dari gambar ini adalah gambar apa? Di sini. Ini adalah di soalnya, ini adalah kategori gambar soal adalah susunannya adalah seri. Nah, ini susunannya seri ya. Berarti untuk susunan seri ini ada dua pegasnya. Nah, ini kita perhatikan satu-satu. Ini kita buat dulu namanya K1. Ini kita buat yang kedua. Nah, yang ditanyakan cuma K. Nah, bisa kita ambil dari sini. Tadi kan untuk seri ada 3 yang kita gunakan. Yang pertama ini, yang kedua yang ini, dan yang ketiga. Berarti di soal yang diminta adalah yang ini. Nah, inilah yang diminta. Nah, maka rumus yang ini kita buatlah ke solusi jawabannya. Nah, kita tuliskan seperti ini kira-kira. Berarti 1 per. Nah, ini dua pegasnya. Ini bisa kita buat 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Nah, kita masukkan pelan-pelan nilainya. Berarti ini 1 per KS sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 100. Nah, ini dia nak ya. Nah, Anda sudah tahu ini jawabannya. Ini sama penyebutnya, maka ini bisa kita buat menjadi 2 per 100. Nah, ini boleh dikecilkan, bisa juga ini menjadi 1 per 50. Nah, ini dibagi 2 ya. Boleh. Berarti kalau begitu, konstanta gabungannya atau K total dalam hal ini adalah sama, yaitu 50. Ya. Jadi ini dengan menggunakan formula matematika. Ya. Nah, demikianlah untuk soal 1A. Nah, gambarnya seri. Nah, sekarang kita buat kalau gambarnya adalah seperti yang ini. Nah, ini kita buat dulu. Nah, ini dia. Yang pertama begini. Yang kedua. Nah, yang ketiga kira-kira seperti ini. Nah, ini terhubung dengan benda M. Nah, katakanlah 1 kilogram. Nah, di sini tertulis kita buat di sini 50. 50 Newton per meter semua. Ini juga 50 Newton per meter. Ini juga 50 Newton per meter. Ini dia. Nah, kalau di soal nomor 1 tadi kita harus kenal itu gambarnya seri atau paralel. Nah, sekarang dari soal ini jelas ya. Jelas bahwa susunan dari soal ini adalah susunannya adalah paralel. Kalau dia susunannya paralel, berarti sudah tahu kita dari pertanyaannya berapa tadi K totalnya. Berarti yang ditanya adalah berapa K-nya. Ini ya. Jadi langsung aja kita jawab tadi. Tadi kan susunan paralel ada 3. Yang ini. Yang ini dia nak ya. Nah, ada 3 tadi formula yang kita gunakan. Boleh yang ini, boleh yang ini, atau yang ini. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang ditanya. Berhubung yang ditanya adalah K paralel, maka yang ini yang kita gunakan. Nah, kita selesaikan dari gambarnya. Berarti K paralelnya, ini berarti K1 tambah K2. Nah, kita lihat di sini kan ada 3, maka kita kasih dulu namanya. K1. Nama kedua, nama ketiga. Ini dia. Oke, berarti ini sampai K3.
Nah, kita masukkan poinnya. Berarti 50 ditambah 50 tambah 50, tentunya Anda tahu 150 Newton per meter. Nah, demikianlah untuk contoh soal yang sederhana, seri dan paralel. Nah, biasanya dalam soal-soal itu lebih dominan bukan hanya seri, bukan hanya paralel, tetapi gabungannya. Coba kita cek. Itu contoh soal nomor 3. Kita buat di sini ya. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, kita buat dulu. Nah, ini dia. Begini gambarnya. Nah, ini benda bermassa M. Kita buat tetap 1 kilo, ini kita buat 100, tetap sama. Nah, ini juga 100. Nah, ini juga 100 ya. Kita buat juga 100 ini. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini gambarnya? Ditanya berapakah K totalnya dari 3 pegas dengan susunan berbeda. Yang ini kita sebut dulu namanya K1, yang ini K2, berarti yang ini adalah K3. Nah, ini kan susunannya kita tidak tahu yang mana ini. Nah, ini K1 dengan K2 paralel. Nah, sedangkan K3 tunggal ini. Nah, untuk seperti ini namanya gambar soal, namanya adalah susunannya adalah campuran. Campuran. Apa maksudnya campuran? Berarti seri ada dan paralel, atau sebaliknya paralel dan seri. Nah, yang mana dulu kita selesaikan? Kita cari dulu yang mana yang paling banyak pegasnya. Tentu dari gambar ini sudah jelas. Kita lihat. Ini dia. Berarti kita selesaikan dulu yang ini. Yang ini. Ini ya. Berarti kita harus tahu namanya, bahwa susunannya ini adalah paralel. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang paralelnya. Kita buat di sini lah ya. Nah, kita tentukan dulu K1 dan K2 paralel. Paralel. Berarti baru kita buat. Kita selesaikan K1 dan 2. Berarti rumusnya adalah KP. Kita buat begini, berarti ini adalah K1 ditambah dengan K2. Jadi tetap kita pergunakan konsepnya tadi ya, konsep paralelnya. Nah, berarti ini kita masukkan nilainya. Berarti 100 ditambah 100, maka jawabannya 200. 200 Newton per meter. Nah, kepada anak didik kami, ini kan masih satu gambar. Tadi kan kalau dia seri bisa kita satukan gambarnya. Kalau dia paralel bisa kita satukan. Berarti gambar ini bisa kita ganti. Setelah selesai paralelnya kita gantilah gambarnya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira. Bapak buat jadi seperti ini. Ini dia. Jelas dia ya. Ini bermassa M. Kita ganti. Nah, ini tadi kan KP. Kita buat jadi KP. K3-nya kan masih di sini. Kita buat jadi K3. Ya, sudah jelas ya anak ya. Nah, sekarang kan sudah kita peroleh gambar terakhirnya. Berarti gambar terakhirnya dari soal ini adalah susunannya adalah seri. Berarti ini kan sudah seri. Tadi kan sudah Bapak jawab di contoh soal 1A. Ya, sekarang kita buat. Berarti karena ini sudah seri, berarti anak kami sudah tahu ya. Berarti langsung kita buat. Berarti 1 per K seri sama dengan, ya. Berarti kita buat ya. Nah ini, berarti dari semuanya ini 1 per K seri sama dengan 1 per K3 ditambah dengan 1 per KP. Nah, ini tinggal matematika biasa. Kita buat di sini 1 per KS sama dengan 1 per nilai K3-nya tadi sudah ada di soal 100 ya. Tambah
1 per KP-nya tadi sudah kita jawab 200 ya. 200. Nah, Anda tinggal sederhanakan saja. Ya, Anda tinggal sederhanakan saja matematika biasa, maka ini kita buat menjadi 1 per ya. 1 per KS. Kita buat dulu penyebutnya. Ini ya, berarti penyebutnya adalah 200 ya. 200 ya. Ini sudah tahu, berarti 200 untuk kemarin, berarti ini kita buat 2 ya. 2 ini berarti untuk yang ini 1. Berarti jawabannya adalah berarti sekitar 3 per 200. Nah, sekarang kali silang di sini kita buat. Nah, kita buat yang terakhirnya berarti 1 per KS tadi kan tertulis 3 per 200. Ya udah kita kali silangkan saja kali silang ya. Yaitu maka 200 sama dengan 3 KS atau KS sama dengan 200 per 3 Newton per meter. Nah, demikianlah kepada anak didik kami. Beberapa contoh soal sudah Bapak buat, ada yang seri, ada yang paralel, ada campuran, yaitu campuran seri paralel ataupun paralel seri. Demikianlah hari ini untuk pembelajaran kita mengenai susunan pegas dan contohnya. Sampai bertemu kembali di topik yang akan datang. Terima kasih. Shalom.